Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah ya sekalian, hari ini adalah pertemuan kedua dalam pelajaran bahasa Indonesia dan kita akan masuk bab yang pertama. Ayo belajar apa? Perhatikan dulu gambar yang ada dalam video Ustadz ini. Apa yang antum lihat? Apa yang antum perhatikan? Ini adalah binatang atau hewan yang sekarang menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Setiap hewan yang Allah ciptakan memiliki nama, tanda, ciri, dan karakternya sendiri-sendiri. Tapi dalam hal ini, hewan yang Allah ciptakan semuanya adalah sama, tunduk dan patuh kepada Allah. Di antaranya hewan yang untuk digunakan beribadah kepada Allah dengan berkurban. Jadi sebagai sarana bagi manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan dengan pelajaran kita sebenarnya yaitu terkait dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tinjau, apa yang kita perhatikan. Baik secara langsung dengan mata kepala kita, mengamati, meneliti, melakukan dan merasakan, ataupun dengan secara tidak langsung melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita dan sejenisnya tentang sesuatu hal. Nah, proses itu semua disebut dengan observasi. Adapun tujuan dari pembelajaran teks laporan observasi yaitu memahami langkah laporan hasil observasi, kemudian menganalisa isi dan aspek kebahasaan, kemudian menyajikan isi teks atau intisari observasi, mengonstruksi teks laporan observasi. Dalam penyajian teks observasi maka harus memperhatikan prinsip-prinsip. Di antaranya yang pertama adalah lengkap. Artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap sesuai apa yang kita lihat, yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua, jelas. Artinya dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Yang ketiga adalah benar, akurat. Artinya data yang kita gunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Yang keempat adalah sistematis. Artinya yang dipaparkan secara runtut dengan model yang mudah difahami. Kemudian yang kelima adalah objektif. Penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Yang keenam adalah tepat waktu. Artinya laporan harus disusun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian dalam menyusun teks laporan hasil observasi harus diperhatikan strukturnya. Adapun strukturnya terdiri dari judul, kemudian definisi, pernyataan umum, biasanya di paragraf pertama. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi atau aspek yang dilaporkan, menjelaskan dari hal yang umum, terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan observasi, maka kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, nama kegiatan atau tema kegiatannya apa. Kemudian pendahuluan, kemudian tujuan kegiatan, kemudian pelaksanaannya kapan, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan, kemudian proses pelaksanaannya bagaimana, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baik, insyaallah sudah mengerti ya materi observasi. Selanjutnya antum praktekkan.
Antum observasi pengamatan terhadap kegiatan pemotongan hewan kurban di tempat antum. Silahkan antum buatkan judul, tema, kemudian pendahuluan, kemudian tujuan kegiatan antum, pelaksanaannya kapan, tempatnya di mana, proses pelaksanaannya gimana, dan kesimpulan antum, saran antum terhadap pelaksanaan pemotongan hewan tersebut. Jangan lupa disertai dengan data dan fakta berupa angka berapa jumlah hewan yang dikurbankan, hewan apa saja, berapa jumlah mustahik atau dibagikan menjadi berapa bungkus begitu, kemudian daerah mana saja yang didistribusikannya. Antum bisa juga dokumentasi sebagai bukti fakta dengan foto atau video. Barakallahu fikum. Demikianlah kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.